Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kesempatan ini saya akan pakai untuk membahas sekali lagi kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengucapkan Happy Chinese New Year kepada Anda semua yang merayakannya hari ini. Anda lihat, saya kebetulan memakai baju merah, ya. Biasalah kalau untuk merayakan Chinese New Year, kita pakai baju merah. Ini juga New Year. Batuk nih. Nah, ini juga baju merah ini ya berita hot lah ya. Apa? Jokowi memaafkan Roy Suryo. Aduh, Anda yang mungkin selama ini disebut sebagai termul, kesel kali ya. Kok Jokowi maafkan Roy Suryo? Oke deh, nanti ya kita lihat detail lagi ya. Nah, tapi sebelum itu ada satu aja nih, cepet nih numpang lewat. Ini Liputan 6 menurunkan berita tentang Prabowo yang menyatakan bahwa dia akan memberikan Kapolri bintang Mahaputra. Nah, beberapa waktu lalu ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan sejumlah tokoh oposisi katanya. Saya sih nggak suka dengar kata tokoh oposisi, tokoh nyinyir gitu ya, tokoh nyinyir. Nah, mungkin media melihat orang yang nyinyir-nyinyir ini adalah tokoh oposisi. Oposisi yang benar itu adalah tidak harus nyinyir. Tapi oke lah. Nah, dalam pertemuan itu, beberapa tokoh termasuk Abraham Samad menyatakan Presiden setuju untuk ganti Kapolri. Nggak usah lu ngomong. Pergantian Kapolri itu akan terjadi. Karena Pak Listio itu memang sudah lama. Ya, Presiden setuju bahwa kepolisian dibawa kementerian. Begitu-begitu deh. Ya. Ternyata Pak Prabowo justru akan memberikan Kapolri bintang Mahaputra. Kesel kan? Kesel. Memang betul reformasi kepolisian harus terus berjalan. Apalagi belakangan ini kan sering ada kasus-kasus aneh. Orang yang sebut saja nguber gitu ya. Penjamret yang diuber itu tabrakan meninggal, masa yang nguber jadi tersangka. Orang yang melawan sekelompok orang yang merusak pagar rumahnya, mungkin mau menjara atau apa, jadi tersangka. Nah itu benar, kalau itu memang kepolisian harus direformasi. Oke, kita masuk nih sekarang ya. Nah, kita tahu kan, baru-baru ini Roy Suryo dan kawan-kawan mendatangi Irwasumpori minta SP3 untuk menghentikan kasusnya. Singkatnya, kuasa hukumnya berkilah bahwa siapa itu? Egy Sujana dan Damai Hari Rubis dapat SP3 gitu. Iya, tentu saja karena terjadi restoratif justice ya antara dua belah pihak, sudah pernah saya bahas. Lalu masih ngeyel terus, malah dulu nantangin, yuk kita adu bukti di pengadilan. Sekarang belum ke pengadilan udah takut minta SP3 ke Irwasumpori. Sudah saya bahas juga
Irwasum Polri tidak punya kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Yang memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan adalah si penyidik itu sendiri yang di Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, Andi Aswan tertawa. Dia bilang, Roy Suryo CS ini sudah putus asa, sudah ketakutan akan menghadapi pengadilan yang sebentar lagi. Udah putus asa. Diketawain tuh, lihat tuh sama Andi Aswan, ya. Nah, kemudian lucunya, kalau mereka teriak-teriak ijazah Jokowi palsu, ijazah Jokowi palsu. Sekarang giliran Rismon yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya soal dugaan ijazahnya yang palsu oleh para pendukung Jokowi. Nah, ini baru seru, ya. Baru seru. Kenapa dilaporkan ke Polda Metro Jaya, ya? Soal ijazah Rismon yang diduga palsu. Wah, ini dia nih. Tribun menurunkan berita bahwa ijazah Rismon ini sekarang jadi sorotan. Jadi sorotan. Kenapa? Tesisnya nggak ditemukan. Lulusan S2, bahkan di S3 ya, tesis nggak ada. Hingga nama rektornya juga nggak ada. Wah, astaga, kok bisa gitu ya? Kalau Pak Jokowi kan justru ijazahnya ada, meskipun dibilang palsu. Rektornya juga, rektor UGM maksud saya, juga mendukung Pak Jokowi. Ini tidak didukung oleh universitas yang dia akui di mana dia pernah kuliah. Dalam hal ini Rismon. Nah, Tribun Kaltim juga membeberkan 7 fakta. Ijazah Rismon Sianipar yang sedang dipersoalkan sekarang ini oleh para pendukung Jokowi. Tesisnya nggak ada. Nama rektornya juga nggak ada. Ini lebih kocak ini. Ya, ini kocak banget, Mon. Kocak, Mon. Nah, singkatnya aja deh ya. Rismon ini dilaporkan atas dugaan ijazah S2 dan S3 Universitas Yamaguchi palsu. Dia kan ngakunya lulusan Jepang dari Universitas Yamaguchi, ya. Di mana pelapor ini yang melaporkan mengklaim kampus menyatakan dokumen tersebut tak pernah diterbitkan. Mampus lu. Asli mampus lu. Kalau Jokowi, rektor UGM bilang, iya itu ijazah dari kami. Ini, Universitas Yamaguchi sendiri bilang, kami tidak menerbitkan ijazah itu. Mati lu. Nah, terbongkarnya kasus ini, saya pernah bahas juga lah sebelumnya ya. Bermula dari peneliti Jepang dan pakar forensik digital yang menyoroti tesis dari Rismon ini tak ditemukan di Universitas Yamaguchi. Orang kalau mau lulus S2 itu harus bikin tesis. Tidak ditemukan. Kemudian perbedaan fisik ijazah. Kalau ini asli, warna kertasnya beda. Halo, warna kertasnya beda. Ya. Stempelnya juga, hingga nama rektor yang disebut sama si Rismon di ijazahnya itu nggak ada. Berarti dia ngarang dong, ya. Nah, tapi namanya juga Rismon, ya. Dia bantah dengan santai katanya. Siap menghadapi proses hukum. Bagus, Mon, hadapi proses hukum. Jangan nanti lu minta SP3 lagi ya ke Pak Irwasum ya, jangan ya. Di sini dia bilang dia juga mengancam melapor balik jika tuduhan tak terbukti. Ya nggak apa-apa, Pak Jokowi juga begitu kan. Kalau tuduhan tak terbukti, laporkan balik gitu.
asik nih. Jadi seru nih ya. Jadi kasus berikutnya soal Rismon nih yang ijazahnya palsu. Jadi saya bingung ya kalau Rismon dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, kemudian Rismon juga terbukti bahwa ijazahnya palsu, makin lama dong dia di penjara. Mudah-mudahan deh. Nah, Andi Aswan bilang, ya kan, mereka sebenarnya sudah berkali-kali melaporkan hal ini ke pihak kepolisian, tapi selalu berakhir menjadi konsultasi. Jadi begini, kalau saya misalnya melaporkan sesuatu kepada pihak kepolisian, tidak serta-merta langsung diterima, ya, laporan saya. Kalau saya tidak melampirkan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Tapi mereka ini bersyukur katanya ya, laporan yang terakhir ini sudah dilengkapi dengan dokumen konfirmasi langsung ya ke Universitas Yamaguchi. Jadi Universitas Yamaguchi terakhir memberikan dokumen konfirmasi. Ini menurut berita ini ya. Misalnya, kami tidak pernah menerbitkan dokumen yang diperlihatkan Rismon sebagai ijazahnya. Mati loh. Akhirnya laporan mereka diterima oleh pihak kepolisian. Nah, ini seru ini, ya. Nah, laporan ini terregistrasi dalam nomor, ini Anda lihat tuh LP _B _1210 _2026 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 13 Februari 2026. Ya. Katakan, kami mendapat informasi dari kampus Yamaguchi, Jepang bahwa yang bersangkutan, maksudnya Rismon, identitas ijazahnya tidak pernah diterbitkan oleh kampus tersebut. Ini telak banget, kata Bilhaki di kesempatan yang sama. Sementara itu, kuasa hukum Bilhaki yaitu Lehuman menyebut saat ini sudah terdapat 3 laporan terhadap Rismon. 3 loh. 2 laporan sebelumnya telah didaftarkan di Polres Jakarta Selatan oleh Andi Aswan dan dirinya. Aduh, kasihan lu Mon, kasihan. Ini dia. Jokowi maafkan Roy Suryo dan kawan-kawan lah. Masa Roy Suryo aja. Tapi, nah ini dia tapinya, proses hukum berjalan. Maksudnya apa ya Pak ya? Sudah maafkan, tapi proses hukum berjalan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di setiap agama kita diwajibkan saling memaafkan jika ada kesalahan. Apalagi teman-teman yang umat Islam yang nanti akan merayakan Lebaran ya setelah melewati bulan Ramadan berpuasa, biasanya kan saling maaf memaafkan kan ya. Iya, saling maaf memaafkan. Jadi Pak Jokowi ini benar, dia akan maafkan Roy Suryo. Apalagi nanti biasa kan ketika Lebaran, ya kita kan harus membuka pintu maaf. Wah, gitu kan. Kalau Roy Suryo datang ke rumah Pak Jokowi sowan, ya, biasa kan, mohon maaf lahir batin gitu ya. Ya dimaafkan lah. Dimaafkan, ya. Siapapun yang datang kepada Pak Jokowi yang bersalah maupun tidak bersalah, mohon maaf lahir batin, pasti dimaafkan. Jadi termul, jangan bersedih hati dulu, harus bangga dong. Orang yang bersalah pun kalau ke Pak Jokowi mohon maaf lahir batin, ya dimaafkan. Nggak aneh menurut saya, ya nggak aneh. Tapi proses hukum tetap berjalan. Proses hukum tetap berjalan. Kecuali Pak Jokowi mencabut aduannya. Karena ini kan delik aduan ya. Delik aduan.
Saya kasih contoh yang lebih ekstrim. Misalnya seorang bapak tertabrak, meninggal. Tentu yang menabrak akan diadili dan pastinya dijatuhi hukuman. Kalau tertabrak mungkin masih kurang ekstrim ya. Saya bikin yang ekstrim lagi deh. Misalnya seorang bapak dibunuh oleh perampok. Padahal bapak ini punya istri, punya anak. Nah, pembunuhan itu bukan delik aduan. Tanpa diadukan pun polisi akan menciduk itu, ya, memburu dan menciduk pembunuhnya. Tanpa harus digugat oleh pihak keluarga yang ditinggalkan, itu akan diburu. Maka dari itu, ya, nanti yang mewakili ini ya, pihak ini tanpa harus pakai pengacara atau apa, jaksa akan tanda kutip ya, menjadi kuasa hukum dari si pihak yang dibunuh. Ini delik, bukan delik aduan. Beda dengan Pak Jokowi yang delik aduan. Kalau untuk delik yang bukan aduan, ya, meskipun orang ini atau pihak keluarga yang orang tuanya dibunuh atau suaminya dibunuh, memaafkan, kasus tetap berjalan. Karena itu bukan delik aduan. Nah, kalau Pak Jokowi ini delik aduan kan, maksudnya kasus ini berkelanjutan karena Pak Jokowi melaporkan. Itu namanya melaporkan atau mengadukan. Jadi disebut delik aduan. Kalau Pak Jokowi memaafkan Roy Suryo dan kawan-kawan, bukan berarti aduannya, gugatannya, ya kayak gitu-gitu deh ya, gugur. Enggak. Kecuali Pak Jokowi mencabut. Pak Jokowi kan nggak bilang, saya akan cabut gugatan saya, akan cabut aduan saya di Polres gitu kan. Enggak kan. Dia cuma bilang dia akan memaafkan Roy Suryo. Ya, tapi proses hukum jalan terus. Ya, jalan terus. Ya, jadi Termul sudah bisa senyum dong sekarang ya. Karena proses hukum jalan terus. Kecuali terjadi restoratif justice seperti antara Pak Jokowi dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Lah, kan Roy Suryo kan nggak mau restoratif justice, ya. Malah bilang restoratif justice datangnya mesti dari Jokowi. Terbalik lu, Roy. Terbalik. Lu kayak panci lagi kebalik gitu ya. Nggak gitu, coy. Nggak gitu, coy. Ya, restoratif justice harus datang dari dua belah pihak. Khususnya dari lu dulu yang berinisiatif mengajukan restoratif justice seperti Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Bukannya minta untuk dihentikan, ngadu-ngadu ke Irwasum, percuma coy. Ya. Jadi sekali lagi catat ya, inisiatif Pak Jokowi untuk memaafkan Roy Suryo bukan hal yang yang luar biasa deh. Karena setiap orang di agama manapun ya mengharuskan kita membuka pintu maaf kepada orang yang bersalah kepada kita. Ya, apalagi sebentar lagi kan kita akan melayarkan Hari Raya Idul Fitri ya bagi teman-teman yang beragama Islam. Dan Pak Jokowi pasti membuka pintu maaf, tapi ya proses hukum jalan terus, ya. Jadi ya itu saja ya. Jadi ya kita saksikan tetap seru ini, ya. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.